Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Selasa 9 Januari 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Markus bagi kita hari ini, saat Yesus berada di Kapernaum menjelang hari Sabat, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia berbicara, berkhotbah kepada umat yang ada di sana. Orang-orang yang mendengarnya takjub. Mereka melihat Yesus berbicara penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Berbicara penuh kuasa artinya Yesus bukan hanya menyampaikan sebuah pesan yang dititipkan, tapi Yesus menyampaikan pesan yang berasal dari dirinya. Dari sini ada suatu kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Yesus adalah kehendak Allah, kehendak Bapa. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Bila ahli Taurat berbicara di bait Allah, akan ada terasa bahwa mereka hanya menyampaikan pesan yang mereka baca dari kitab suci. Sedangkan Yesus berbicara dari dirinya, dari Bapa, karena Yesus sungguh-sungguh Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, pada saat Yesus sedang berada di bait Allah, di sana ada orang yang kerasukan setan. Tetapi setan itu pun mengakui akan ketuhanan Yesus. Mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dan Allah. Dan saat itu Yesus pun mengusir roh jahat itu dari diri orang yang dirasuki. Dan memang iblis pun atau setan yang merasuki orang itu pun keluar dan orang itu menjadi sembuh. Kisah ini tentu membuat takjub orang-orang yang ada di bait Allah tersebut, karena iblis pun takut kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mengenal takut itulah yang dilakukan iblis saat bertemu Yesus di bait Allah yang sedang merasuki manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah mengenal Allah? Sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai pegangan, keyakinan bahwa kita mengenal Allah. Itulah kelebihan orang Kristen dibanding umat lainnya. Hanya orang Kristen yang mengenal Allahnya, mengenal Tuhannya. Bukan hanya sebuah cerita, tapi nyata mengenal Tuhan. Yang kedua, apakah kita takut akan Allah? Apakah kita takut akan Tuhan? Ya, sebagai orang Kristen kita harus dan wajib takut akan Allah, takut akan Tuhan. Nah, apakah dengan mengenal Tuhan, mengenal Allah, takut akan Tuhan, takut akan Allah sudah cukup?
Sudahkah cukup? Ini syarat menjadi orang Kristen yang akan diselamatkan Yesus. Jika hanya itu yang kita miliki, hanya karena kenal dan takut, kita merasa kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh wafat dan kebangkitan Yesus. Kita adalah orang Kristen yang keliru. Mengapa? Sebab kita lihat sendiri dalam Injil Markus pada hari ini. Iblis sangat mengenal Yesus. Iblis sangat takut kepada Yesus. Tapi iblis tidak mengimani Yesus sebagai juru selamat. Iblis tidak ingin berbuat kebaikan yang dikehendaki Yesus. Tidak ingin, tidak mau berbuat kasih yang diajarkan Yesus. Dia hanya kenal dan takut. Untuk itulah, bagi kita orang Kristen, orang yang mengimani Yesus, tidak cukup kenal dan takut kepada Yesus. Tidak cukup hanya kenal dan takut akan Allah. Tapi setelah kenal, takut, kita pun harus mengimani Allah, mengimani Yesus, melaksanakan apa yang Dia kehendaki, menjalankan kasih kepada orang di sekitar kita, umat di sekitar kita, dan selalu menyembah Allah. Oleh karena itulah, pengenalan dan rasa takut saja tidaklah cukup, tapi kita perlu iman yang diaplikasikan dalam rupa perbuatan. Seperti yang kita lihat, kita baca dalam bacaan pertama pada hari ini, bagaimana Hana yang terus berdoa dalam segala beban yang ia alami. Dia percaya kepada Allah dan dia berdoa terus-menerus agar Allah berbelas kasih, hingga Allah pun berbelas kasih kepadanya dan mengaruniakan kepadanya seorang anak, yaitu Samuel. Dan seperti yang dijanjikan Hana, Samuel pun diserahkan kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil Tuhan bagi kita hari ini mengajak kita agar kita mengenal Allah, takut akan Allah, dan mengimani Allah dengan selalu memuji dan memuliakan nama-Nya. Berbuat seturut yang Ia kehendaki, menjalankan kasih. Sebab iman tanpa perbuatan itu adalah suatu hal yang maya, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iman tidak cukup hanya mengenal dan takut, tapi iman perlu aplikasi perbuatan. Karena dengan perbuatanlah kita menunjukkan bahwa kita mengimani Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.